Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri Nguter 2 Bu Kuntati SPD, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SD Nguter 2. Terima kasih karena sudah datang dan mau menyempatkan waktunya untuk hadir dalam kegiatan Kombel Gemilang ini, di mana saya akan memaparkan tentang program sekolah yang nanti akan kita lakukan bersama untuk kedepannya. Nah, program ini akan dibawa naungan saya sendiri, yaitu guru PJOK, dan nama program ini yaitu Rapor Kebugaran Jasmani. Seperti itu. Nah, kira-kira apa sih lapor kebugaran jasmani? Nah, ini dia latar belakangnya ya. Jadi, saya membuat kegiatan ini yaitu adalah dalam rangka kehidupan sehari-hari siswa yang sekarang itu dalam era globalisasi sudah sangat luas sekali masuk ke dunia kita, ya, terutama anak-anak muda, anak-anak kecil yang sedang kita didik sudah sangat sulit untuk dibatasi, ya, dan menjadi terkendala dan anak-anak terlena terutama dalam memanfaatkan teknologi dan IT. Jadi anak cenderung sekarang hanya bermain gadget, bermain HP, sehingga untuk melakukan aktivitas fisik siswa menjadi enggan. Anak-anak tuh nggak mau gitu, jadi kebanyakan main gamenya, main gadget, nonton YouTube di instan sekarang. Mau ke sekolah mereka sekarang diantar naik motor, ya, sehingga sekarang ini siswa kita itu kebanyakan menjadi stunting, ya, pertumbuhannya terhambat, kemudian gizinya juga kurang karena bukan hanya dari aktivitas fisik yang instan, namun gizi dan makanan juga didapatkan secara instan, minyak instan, kemudian minum es secara kemasan dan sebagainya. Nah, maka dari itu program ini dibuat untuk mendorong dan memaksimalkan aktivitas siswa dalam melakukan aktivitas fisik. Nah, kemudian dengan kemampuan guru yang mumpuni, fasilitas yang lengkap di sekolah yang menunjang, kemudian finansial sekolah yang ada, program ini insya Allah dapat dilakukan dan dapat sukses, ya, apabila diimbangi juga dengan kerjasama antar pihak. Karena program ini bukan hanya disukseskan di sekolah, namun nanti juga selamat datang buat Pak Hendra, ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi bukan hanya melibatkan guru dan sekolah saja, namun program ini dibuat akan melibatkan orang tua siswa atau wali. Karena program ini yaitu kokurikuler, jadi program yang dilakukan di luar jam sekolah. Seperti itu. Nah, faktanya di lapangan sekarang itu anak-anak zaman sekarang itu yang memang memiliki aktivitas fisik yang minim tadi, ya, cenderung lemah. Dan stunting tadi, ya, pertumbuhannya menjadi kurang, ya, bahkan kecil-kecil sekali anak SD yang sekarang, bahkan anak-anak SMP juga kita bisa lihat jika dibandingkan zaman kita dulu waktu SD dan SMP, seperti itu. Nah, kemudian ini dia tujuan program yang kita buat atau rapor kebugaran jasmani itu. Jadi satu, membiasakan diri melakukan aktivitas olahraga dalam kehidupan sehari-hari dalam upaya meningkatkan kebugaran jasmaninya. Seperti itu. Kemudian membiasakan diri melakukan komunikasi dengan berbagai pihak. Seperti tadi, ya, pihak sekolah, guru, wali, dan anak itu sendiri. Kemudian menerapkan nilai-nilai disiplin positif, sportivitas, dan tanggung jawab. Kemudian meningkatkan cara berpikir siswa melalui perancangan program latihan yang dilakukan sebagai bentuk pemecahan masalah dalam dunia nyata. Jadi tujuan ini saya buat berdasarkan 3 aspek penilaian: aktivitas, kemudian psikomotor, kognitif, dan afektif. Seperti itu. Jadi sudah mencakup semuanya. Nah, berlanjut. Nah, kira-kira capaian apa yang akan kita dapatkan, ya, dan hasil apa yang kita harapkan di setiap tujuannya. Jadi yang pertama, grafik kebugaran siswanya itu mengalami peningkatan. Jadi karena nanti programnya akan saya jelaskan nanti. Jadi ada grafik yang naik, terutama dalam segi kebugaran, bukan malah turun, ya. Kemudian terjadinya komunikasi yang baik antara guru, siswa, dan wali murid.
Kemudian siswa terbiasa rutin, artinya sudah terbiasa konsisten dalam melakukan kegiatan setelah program ini selesai. Jadi bukan hanya pada programnya selesai, namun setelah ini pun diharapkan siswa mampu meneruskan apa yang setelah dilakukan sebelumnya. Kemudian yang terakhir, siswa mampu membuat dan mengatur latihan di rumahnya. Nah, program ini juga siswanya akan membuat program latihannya sendiri melalui panduan guru dan diawasi langsung oleh orang tua siswa. Jadi di sini siswa akan membuat program sendiri, latihannya apa, bergunanya untuk apa. Jadi nanti siswa itu akan mengatur. Nah, kemudian ini dia struktur program dan mitra dalam komunitas belajarnya. Di sini tertulis jelas bahwasanya program ini akan dijalankan di kelas 4 dan kelas 5 seluruh siswa. Jadi ini masih dalam percobaan. Nah, kalau misalkan percobaan di kelas 4 dan kelas siswa dapat disukseskan oleh kita bersama, kemungkinan kita bisa tularkan ke seluruh kelas ya. Jadi dari kelas 1 sampai kelas 6, tentunya dengan kriteria penilaian yang berbeda. Nah, kemudian programnya ini akan dilaksanakan selama 21 hari. Kenapa 21 hari? Nah, ini. Kenapa 21 hari? Jadi, pembiasaan diri, kita melakukan sesuatu untuk membiasakan diri itu minimal 21 hari dilakukan secara rutin. Dan setiap hari dilakukan. 7 hari pertama, kita akan merasa keberatan. Karena kita melakukan aktivitas yang tidak biasa. Sehingga 7 hari pertama kita akan merasa kesulitan dan berat sekali untuk melakukannya. Di 7 hari berikutnya, kita akan mulai terbiasa. Nah, setelah kita terbiasa, ketika kita akan meninggalkan itu, sayang kemarin saya udah latihan, sekarang udah hari ke-13, hari ke-12. Sehingga tetap akan kita lanjutkan. Nah, di 7 hari terakhir itulah hari penentuan. Biasanya di hari 7 terakhir, kita itu akan mulai menyepelekan, tenang kemarin udah latihan, udah banyak selama 18 hari atau 2 minggu kemarin udah latihan. Jadi sekarang kita akan mencuri-curi dan kedisiplinan kita akan dinilai di hari-hari di minggu ke-7. Seperti itu. Jadi kenapa? Makanya kita ketika ingin berubah dan konsisten minimal 21 hari itu. Dan itu adalah tantangannya. Minggu pertama, kedua, dan ketiganya. Nah, kemudian seperti tadi ada 3 pihak yang terkait dan memang jalur komunikasinya juga harus lancar. Yang pertama guru di sini akan menjadi fasilitator ya, kemudian menjadi pengamat juga dan penilai. Nah, guru nanti akan melakukan post test di lapangan sebagai nilai awal siswa, nilai kebugarannya sesuai nanti dengan materi kebugaran. Kemudian dilanjutkan oleh siswa selama 21 hari melakukan aktivitas jasmani atau aktivitas fisik nanti yang tertera di dalam lapor pendidikan. Jadi minimal anak di rumah melakukan 3 aktivitas latihan. Jadi latihannya 3, 1 latihan wajib, 2 latihan pilihan. Selama 21 hari. Tapi selama 21 hari itu melakukan 3 latihan tidak setiap hari. Namun minimal dilakukan 3 hari dalam 1 minggu. Seperti itu. Karena kebugaran jasmani grafiknya akan naik apabila ada masa rest atau istirahat. Contoh kita melatih otot tangan hari ini. Nah, besok kita tidak boleh melatih otot tangan lagi. Karena otot akan berkembang itu setelah beristirahat selama 1 hari atau 24 jam. Seperti itu. Jadi nanti walaupun di sini tertulis 21 hari, namun dalam minggunya siswa minimal 3 hari. Kemudian melibatkan wali atau orang tua sebagai apa? Sebagai pengamat. Bagaimana orang tua nanti mengamati anaknya, latihannya benar enggak, waktunya benar enggak. Bukan hanya pengamat, namun juga sebagai pembantu di kegiatan ini. Karena kan siswa melakukannya di rumah. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjut. Ini dia. Jadi kalau dalam materi PKG yang kemarin itu ada 7 aset dalam pemanfaat best thinking ya. Jadi ada 7 penguatan positif di pembelajaran. Ada manusia, sosial, fisik, lingkungan, finansial, politik, agama, dan budaya. Itu adalah 7 aset penting dalam pembelajaran. Nah, yang pertama manusia. Manusia di sini tentunya kita semua sebagai guru ya, bukan hanya kita, namun juga yang tadi kita sebutkan ada siswa dan wali sebagai fasilitator, kemudian sebagai pengamat, pengawas, kemudian sebagai yang melakukan.
Di sini juga ada sosial. Sosial, nah yang tadi jalur komunikasi antar lini. Jadi antara guru dan siswa, siswa dan orang tuanya, kemudian orang tua dan guru. Jadi nanti harus saling berkaitan. Nah, karena kita juga sekarang mungkin mengamati sedikit ya siswa yang berkomunikasi dengan orang tuanya. Mungkin hanya hal-hal penting saja, orang tuanya nanyain ke anak ada PR enggak, tapi tidak membimbing, ya, tidak memberikan atau menemani anaknya belajar. Seperti itu. Nah, ini juga dapat membangun itu untuk di rumah atau aktivitas setelah di sekolah. Kemudian fisik. Nah, fisik di sini tuh maksudnya fasilitas yang dimiliki oleh sekolah ya. Jadi kayak kita punya lapangan sepak bola dekat, itu merupakan fasilitas yang kita bisa manfaatkan dalam pembelajaran. Punya gor, bulu tangkis di sana, sehingga kita di sini juga memiliki fasilitas olahraga yang lengkap sebenarnya. Halaman yang luas, punya gor, lapangan sepak bola juga dekat. Nah, masyarakat sini juga bisa memanfaatkan itu. Jadi untuk berolahraga itu tidak ada alasan nggak ada tempat buat olahraga. Ada, ya, seperti itu. Kemudian lingkungan, ya, lingkungan tadi sama ya. Jadi lingkungan di sini juga sudah menunjang karena masyarakatnya di sekolah kita ini cenderung masyarakat sekitar yang sekolah di sini, sehingga dapat memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada. Kemudian finansial, tentunya dalam pengadaan ini kan ada ATK, kemudian nanti rapornya itu kan bentuknya seperti rapor kesehatan, seperti puskesmas, nanti saya buat seperti itu, sehingga mungkin akan ada pengadaan untuk pembuatan buku rapornya, karena kan itu harus 21 kan, harus 21 hari maksimal. Walaupun yang digunakan kan mungkin kalau dalam seminggunya 3 berarti 9 halaman. Seperti itu. Kemudian politik di sini bukan berarti partai politik ya, tapi dukungan antar pihak ya, mulai dari atasan, kemudian ke guru, kemudian dari komite. Karena kan yang mensukseskan komunikasi, yang membantu jalur komunikasi antara guru dan wali itu kan komite. Sehingga kita juga butuh dukungan untuk dari komite agar program ini juga dapat sukses. Kemudian agama dan budaya. Nah, karena ini penjas, jadi mungkin dari unsur agamanya tidak terlalu menonjol, tapi kita dapat menyerap nilai-nilai budayanya ya. Jadi kita sudah di sini mengetahui bahwasanya nilai-nilai orang Indonesia atau masyarakat Muter ini kan ramah, karena kan orang-orang Jawa kan ramah, kemudian disiplin. Nah, itu juga sebenarnya kita melatih untuk anak-anak untuk menerapkan itu. Seperti itu. Nah, kemudian ini rencana evaluasinya. Jadi setelah kita melaksanakan program, ini rencana evaluasinya. Jadi kan ada pretest, makanya akan diakhiri oleh post-test setelah anak 21 hari menjalankan program. Kemudian saya akan mengecek setiap rapor pendidikan anak, grafiknya naik atau turun, jalur komunikasinya seperti apa. Kemudian akan dilakukan jalur komunikasi melalui kombel berikutnya dengan melibatkan orang tua siswa, guru, dan siswa itu sendiri. Jadi kita akan melakukan sosialisasi bersama, membahas kenaikan atau membahas tentang rapor pendidikan yang telah kita jalankan. Nah, kemudian ini ada yang terakhir, yaitu kemungkinan tantangan yang akan muncul dalam mensukseskan program ini. Tentunya komunikasi ya, jelas komunikasi pasti akan sulit berjalan karena kan kita melibatkan banyak pihak. Kemudian adanya pihak-pihak yang meremehkan program, jadi mungkin itu program buat apa sih? Biasanya kan pasti ada yang seperti itu. Terutama wali-wali siswa karena kan disibukkan dengan kegiatannya, harus ngurusin anaknya dengan program seperti ini gitu. Kemudian tanggung jawab siswa, ya. Jadi tanggung jawab siswa, mungkin siswa akan tidak bertanggung jawab ya. Jadi tidak sportif. Harusnya misalkan melaksanakan dia tulis aja lah, misalkan sudah. Padahal nanti pas diukur akan ketahuan juga kalau bohong. Seperti itu. Karena ada pretest dan post-test. Jadi selama kalau dia berbohong pada saat prosesnya, nah saya sebagai guru akan tahu grafiknya seperti apa, hitungannya seperti apa. Seperti itu. Kemudian adanya manipulatif tadi, kemudian minimnya dana, tentunya dengan kegiatan kita yang sangat banyak sekali, dana kan kita juga butuh. Ini juga mungkin akan mempengaruhi dalam pengambilan keputusan itu, ya, dalam berjalannya proses itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk pelaksanaan program ini. Apabila ada Bapak Ibu guru yang ingin menanggapi tentang apa yang saya sampaikan, saya persilakan. Terima kasih. Silakan. Saya Pak. Iya,
Ibu Kuntati selaku kepala. Ya. Terus terang secara pribadi saya mendukung acara ini demi program ini, maksudnya program penjenengan hubungannya dengan untuk meningkatkan kebugaran anak-anak. Memang terus terang anak-anak saat ini istilahnya kurang gerak ya Pak ya. Iya. Otomatis akan kurang juga untuk memacu, otomatis kalau badan tidak bugar untuk semangat belajar otomatis juga akan kendor sebetulnya. Ini ada istilahnya saling keterkaitan antara kebugaran tubuh dengan semangat belajar. Oh iya. Saya sangat mendukung. Siap. Terima kasih atas feedbacknya buat Ibu Kuntati selaku kepala sekolah yang memberikan dukungan ya, karena memang betul apa yang dikatakan oleh Bu Kuntati ya, bahwasanya fisik akan mempengaruhi pembelajaran siswa di sekolah. Jadi kalau ada istilah Latin tuh mens sana in corpore sano ya, di dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Seperti itu. Jadi itu memang akan sangat mempengaruhi. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu bertanya rapor kebugarannya gimana sih? Nah, ini dia bentuk rapor kebugarannya ya. Jadi ini rapor kebugarannya seperti ini nih, sampul ya. Jelas ditulis nama siswa, kemudian kelas. Nah, ini rapornya. Jadi latihan keberapa? Nanti siswa tulis latihan ke-1. Kemudian hari tanggal. Misalkan harinya hari apa, tanggal berapa. Kemudian denyut nadi awal. Jadi sebelum melakukan aktivitas, siswa akan mengukur denyut nadinya. Ya selama 1 menit. Seperti itu. Kemudian setelah diukur ditulis. Kemudian program latihannya ada 3, 1 wajib, 2 pilihan. Nah, lihatnya dari mana? Nanti saya akan memberikan di lapor pendidikan ini ada latihan-latihan khusus yang anak harus pilih. Jadi anak tinggal melihat di situ, diterapkan seperti itu. Jadi ada di dalam buku rapornya nanti. Nah, di dalam latihannya ada kuantitas. Kuantitas itu karena dilakukan dalam 1 menit. Misalkan anak 1 menit, kuantitas banyaknya. Jadi dalam 1 menit push up misalkan anak melakukan 30 atau 8 ditulis. Seperti itu. Kemudian di latihan berikutnya siswa 2 menit sit up dapat berapa. Sampai 3 latihan, kemudian denyut nadinya diukur lagi. Terakhir, pasti ada peningkatan di situ. Kemudian ada 2 catatan. Yang pertama catatan guru, yang kedua catatan wali. Jadi yang isi orang tua, ya di sini yang isi harus ada orang tua. Jadi karena di sini ada catatan wali, makanya wali harus memberikan feedback latihan anaknya. Contoh tadi yang gerakan yang dilakukan sudah benar atau yang dilakukan sudah dilaksanakan dengan baik. Nah, setelah besoknya dikumpulkan ke guru, guru akan memberikan feedback di sini, ya. Kok ini push up sekian dari 1 menit? Misalkan push up-nya kurang, harusnya dalam sekali 1 menit sekian. Jadi bisa memberikan feedback. Kemudian kan nanti orang tua wali dapat menjawab itu di hari berikutnya. Seperti itu. Nah, di sini ada tanda tangannya 3, siswa, wali, dan guru. Jadi tidak bisa dimanipulatif oleh pihak-pihak terkait tentunya. Seperti itu. Jadi ini contoh laporannya. Ya, terima kasih untuk Bu Kuntati selaku Ketua Kombel dan Kepala Sekolah yang mau mendukung program ini, dan program ini insya Allah akan dijalankan ya mulai dari bulan depan sampai nanti Januari ya. Januari mungkin akan disetarakan karena kan kita mulainya Desember. Kalau sukses di 2 kelas itu kemungkinan Januari akan dilaksanakan ke seluruh sekolah. Tapi kan melalui evaluasi tadi nanti hasilnya seperti apa nanti kita lihat. Terima kasih juga buat Bapak Ibu sekalian sudah memperhatikan dan memberikan waktunya. Tidak ada feedback lagi. Saya cukupkan saja. Ya, saya cukupkan saja. Terima kasih untuk semuanya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.